kami dari kelompok 4 mata kuliah keterampilan komunikasi dan konseling. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Hapsari Ramalia Putri dan anggota kelompok saya Clementina Yudea. Saya Gita Kirananggraini. Saya Selkiriani. Saya Febriani Amanda. Nama saya Aida Junior. Dan saya Sri Susianti. Strukturing atau pembatasan adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk memberikan pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan konseling. Strukturing terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama time limit, yang kedua role limit, yang ketiga problem limit, yang keempat action limit. Time limit atau pembatasan waktu adalah kesepakatan waktu dalam pertemuan konseling. Permisi Bu, saya ingin melakukan sesi konseling Ibu. Apakah Ibu berkenan? Boleh. Emang ada masalah apa ya? Pernyataan verbal yang disampaikan konselor masih salah karena tidak menunjukkan teknik strukturing di bagian tim limit. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Dea, ada yang bisa dibantu? Jadi saya ingin melakukan sesi konseling Ibu. Oh, sesi konseling. Pertama-tama bikin kontrak waktu dulu ya untuk konseling sama saya, kira-kira 1 jam untuk konseling. Role limit, pembatasan peran. Role limit atau pembatasan peran adalah persepsi mengenai tugas dan tanggung jawab konselor dalam konseling. Jadi itu Bu permasalahan saya. Ya saya kurang fokus sehingga nilai UTS saya jelek, kemudian adaptasi saya juga tidak bagus, serta teman-teman saya kurang frekuensi Bu sama saya. Oh gitu. Pada video role limit konselor menjawab pernyataan konselor dengan ketus. Jadi saya ingin menceritakan permasalahan saya Ibu. Jadi permasalahan saya itu tidak fokus belajar karena saat belajar itu saya memikirkan adik saya. Nah adik saya itu lagi sakit, sedangkan saya itu tulang punggung keluarga dan harus membiayai adik saya yang sedang sekolah dan yang sedang sakit. Jadi apakah Ibu ada saran? Baik, tadi saya sudah mendengar permasalahan dari Dea ya. Tadi yang saya simak permasalahannya itu gara-gara kurang fokus belajar sama permasalahan keluarga ya. Di sesi konseling ini saya ingin mengulas permasalahan Dea dan pastinya Dea pasti bisa menyelesaikan problem yang dia alami. Apakah saya bisa menyelesaikan masalah saya Ibu? Tentu pasti bisa. Problem limit adalah pembatasan masalah yang akan diselesaikan pada sesi konseling. Jadi Bu, masalah saya itu kurang fokus belajar Bu. Nilai UTS saya kemarin itu sangatlah rendah Bu. Mungkin karena saya terlalu memikirkan adik saya yang sedang sakit Bu. Dan saya juga anak baru di sini, jadi saya kurang bisa beradaptasi dan fokus dalam belajar Bu. Gitu. Adaptasi mah gampang kali. Kamu tinggal ngomong sama teman, hai mau kenalan gitu kan. Emang susah banget ya kayak gitu. Ini adalah video problem limit yang salah karena cara verbal dan non-verbalnya konselor terlalu menyepelekan masalah. Konseli hingga mengvonis pernyataan yang membuat konseli tidak nyaman dan konselor terlalu fokus dengan handphonenya. Nah, jadi permasalahan saya itu Bu, yang pertama tadi kan masalah keluarga. Terutama adik saya yang sedang sakit, itu yang membuat saya kurang fokus belajar. Kemudian kebetulan saya itu murid pindahan Bu, jadi saya kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang ketiga ialah saya itu, kan seperti yang saya bilang tadi, saya adalah murid pindahan. Saya belum bisa beradaptasi dengan teman-teman saya yang baru. Jadi saya dengan teman saya yang baru itu kayak tidak nyambung dan tidak sefrekuensi Bu. Oke, tadi saya sudah mendengarkan keluhan Dea mengenai permasalahan. Di sini saya menangkap atau mengulas 3 masalah utama yang dia alami ya. Yang pertama tadi karena masalah keluarga. Karena adik Dea sedang sakit, jadi susah Dea menangkap pelajaran ketika di kelas. Terus yang kedua tadi dikarenakan Dea murid pindahan baru di sekolah ini, jadi belum adaptasi nih sama lingkungan sekolah. Terus yang ketiga tadi, dia belum dapat nih teman sefrekuensi ya di sekolah ini. Jadi dia merasa kayak kurang fokus ketika belajar karena belum namanya menerima materi dari seseorang, itu butuh yang namanya teman, seperti itu ya. Action limit adalah pengendalian tindakan konseling pada sesi konseling. Nih, Ibu bisa lihat sendiri. Buruk banget Bu nilai saya. Kamu nih
punya sopan santun nggak sih? Di ruangan kayak gini harusnya sama yang lebih tua atau harusnya lebih sopan gitu nah. Iya ibu, gara-gara permasalahan itu nilai saya menjadi sangat anjlok. Ini ibu bisa lihat sendiri, kayaknya nilai saya yang paling jelek di kelas. Baik Dea, sebelumnya tenang dulu. Tadi saya sudah menyimak poin-poin yang tadi permasalahan ya. Ada 3 tadi. Saya pastikan di ruangan ini permasalahan Dea akan saya bantu untuk selesaikan.